Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini Selasa 2 September 2025. Kita masih dalam pembahasan seminggu bersama Hiram Raja Tirus. Dan hari ini adalah hari yang kedua, renungan berjudul Sahabat Dua Generasi. Mari kita membaca firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 5 ayat yang pertama. Hiram Raja Tirus mengutus pegawai-pegawainya kepada Salomo karena didengarnya bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya, sebab Hiram senantiasa bersahabat dengan Daud. Menjadi sahabat seseorang adalah sesuatu yang biasa dalam sebuah hubungan sosial. Persahabatan itu akan berakhir dengan sendirinya ketika salah seorang di antaranya meninggal dunia. Namun, yang istimewa adalah ketika ada orang bisa menjadi sahabat dengan seseorang, lalu persahabatan itu berlanjut dengan anaknya. Saya menyebutnya sebagai sahabat dua generasi. Hiram adalah contohnya. Hiram menjadi sahabat Daud. Persahabatan antara Raja Daud dari Israel dan Raja Hiram dari Tirus merupakan contoh penting hubungan diplomatik dan pribadi dalam narasi Alkitab. Hubungan ini terutama didokumentasikan dalam kitab 2 Samuel, 1 Raja-Raja, dan 1 Tawarik yang menyoroti rasa saling menghormati dan kerjasama antara kedua raja tersebut. Persahabatan antara Daud dan Hiram pertama kali disebutkan dalam 2 Samuel 5 ayat 11. Sikap baik hati Hiram menunjukkan dimulainya hubungan diplomatik, yaitu dengan mengakui kekuasaan dan pengaruh Daud yang semakin besar. Aliansi antara kedua raja itu saling menguntungkan. Keberhasilan militer dan stabilitas politik Daud menyediakan lingkungan yang aman untuk perdagangan. Sementara sumber daya dan keahlian Hiram dalam konstruksi sangat berharga bagi proyek pembangunan Daud. Pertukaran barang dan jasa memperkuat ikatan mereka dan memfasilitasi kemakmuran kedua kerajaan. Persahabatan kedua raja tersebut berakhir setelah Daud meninggal. Hiram menjadi sahabat Salomo. Salomo mampu membangun sesuatu yang diwarisi dari ayahnya. 1 Raja-Raja 5 dimulai dengan Hiram yang mengutus hamba-hambanya kepada Salomo. Hiram Raja Tirus mengutus pegawai-pegawainya kepada Salomo karena didengarnya bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya, sebab Hiram senantiasa bersahabat dengan Daud. Persahabatan yang sudah terjalin artinya bahwa Salomo tidak memulai dari awal. Hubungan mereka ditandai oleh rasa saling menghormati, perjanjian dagang, dan kolaborasi dalam proyek-proyek penting seperti pembangunan Bait Suci. Apa yang kita lihat dalam 1 Raja-Raja 5 adalah situasi win-win situation, yang sesungguhnya ada bukti bahwa kedua pihak mencari keuntungan bersama. Baik Salomo maupun Raja Hiram mempunyai kepentingan-kepentingan sendiri, tetapi masing-masing menunjukkan perhatian yang tulus terhadap kepentingan mitra. Hal ini terjadi karena mereka saling percaya. Menjadi sahabat dua generasi bukanlah hal yang mudah, sebab pasti ada perbedaan antara ayah dan anak, baik dalam hal karakter maupun dalam hal sikap. Namun, Hiram telah memberikan contoh yang baik dalam hal itu. Oleh sebab itu, mari kita berusaha untuk menjalin persahabatan dengan benar. Untuk hal itu, kita memerlukan hikmat dan kepekaan, sehingga kita bisa diterima sebagai sahabat banyak orang, namun tetap berada di jalan yang benar. Artinya, persahabatan kita tidak mengorbankan iman kita dan tetap memuliakan Tuhan. Kata-kata bijak hari ini, setia dalam persahabatan akan membawa keuntungan dalam hidup ini. Bapak Ibu, mari kita akan berdoa untuk menutup renungan pada hari ini. Tuhan, beriku hikmat-Mu supaya aku bisa menjalin persahabatan dengan orang lain dengan benar dan tidak mengabaikan imanku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kami senang renungan ini menjadi berkat untuk Bapak Ibu semuanya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.